Ya. Ya, berarti nggak tercapai itu. Itu sesuatu yang tidak tercapai, maka baik juga kalau kita merencanakan sesuatu kira-kira akan bisa tercapai dengan memitigasi semua yang akan bisa kita lakukan. Dan dunia saya kira apakah itu protokol Kyoto, Paris Agreement, semua mendorong pada energi yang hijau. Maka suka tidak suka mau tidak mau mereka mesti dilakukan. Maka kalau kemudian kita akan meningkatkan itu, faktanya kan kita belum pernah mencapai segitu. Maka yang kedua harus jalan paralel. Roadmap yang sudah disiapkan dari pemerintah sekarang sudah dilaksanakan aja. Tinggal kebutuhannya adalah bagaimana harus cepat dan menyiapkan teknologi yang lebih canggih, sumber daya yang tersedia. Sehingga kalau kita bicara geothermal, ya sudah di geothermal kita kan punya air, kita punya banyak sekali. Kenapa tidak menggunakan? Kita punya pasir kuarsa dengan potensi untuk panel surya yang lebih banyak. Ada semuanya. Kita hanya butuh mau, memang butuh investasi yang tinggi, kira-kira akan membutuhkan sekitar 300 triliun. Kita mesti ajak kalau investor untuk bisa masuk, maka transisi itu akan terjadi. Pak, soal industri kemaritiman, tadi Bapak singgung soal industri kemaritiman tidak berjalan, tadi Pak menjawab pertanyaan Pak. Iya, sebenarnya sudah banyak ya, tapi kan orang bicara udah disiapkan umpama tol laut, tinggal kita optimalkan saja. Terus kemudian daerah Indonesia Timur punya potensi garam, ikan yang bagus. Saya kira di sana mesti ada pabriknya juga. Di sana mesti ada infrastrukturnya juga. Apakah itu pelabuhan, storage gitu ya. Sehingga kemudian tumbuhlah ekonomi yang berkembang di wilayah Indonesia Timur atau di wilayah kelautan yang kita miliki, dan kemudian kita mesti menyiapkan SDM-nya. Banyak tadi yang bertanya, tapi prakteknya kan enggak. Ya kan kita nggak menyiapkan SDM. Kita hanya investasi saja, akhirnya orang datang dari luar dan itu menimbulkan persoalan sosial. Maka paralel ketika kita merencanakan di sana, siapkan SDM-nya. Terus program, dan itu apa? Sekolah vokasi, kan yang lain. Nah kalau itu bisa disiapkan, kan kita bisa kerjasama pemerintah, termasuk daerahnya, industrinya, begitu kan. Terus kemudian sekolahnya. Nah kemudian orang lokal akan bisa ikut terlibat. Kalau tidak nanti jadi penonton dari kecemburuan sosial. Pak Ganjar tadi disinggung Oh ya pasti akan turun, karena sebenarnya FCTC itu tobacco control itu kan sampai hari ini jadi perdebatan di wilayah dunia gitu ya. Maka kalau kemudian kenaikan kemarin itu menjadi perdebatan, ya sekarang petani tembakau aja tidak kasihan. Pak Ganjar Ini dalam soal industri rokok memang sangat menarik. Petani tembakonya belum berhenti, sementara kita impor terus menerus. Saya kira ini soal cerita bagaimana kebijakan kita mengelola itu dengan baik. Untuk fair lah, mana dari potensi dalam negeri yang ada dan kemudian mana industri yang ada, dan kita membaca potensi yang ada dari luar gitu ya. Dan kita mesti menempatkan dalam posisi yang memungkinkan. Bapak tadi disinggung terkait sekolah inklusi, Pak. Hilirisasi apa? Industri. Ya. Hilirisasi itu yang harus dilanjutkan, tidak hanya sekedar cerita. Hari ini orang cerita hilirisasi lagi apa sih? Lagi nikel. Maka tadi saya sampaikan, kenapa tidak melakukan kita hilirisasi produk kelautan kita atau industri kelautan kita, maritim kita. Hilirisasi hasil perkebunan kita. Sawit kita jadi apa? Jadi biodiesel, jadi CPO. Kenapa tidak jadi farmasi? Kenapa tidak jadi kosmetik? Kenapa tidak kita bikin hilirisasi industri digital kita? Infrastruktur ada, potensi ada, SDM-nya ada, industri kreatif muncul. Kenapa tidak kita hilirisasi? Jadi hilirisasinya ada potensi dari berbagai sektor yang sekarang harus kita lakukan. Dan kalau kita tidak melakukan itu, kita jadi pasar terus-menerus, nggak pernah jadi. Bapak tadi disinggung Tindakan terkait sosialnya apa, kita membangun di daerah-daerah yang betul-betul maaf ya, yang luar Jawa mesti mendapatkan perhatian. Sekarang sebenarnya pemerintah sudah melakukan itu, tinggal kita dorong pendidikannya di sana mesti bagus, affirmative action dilakukan di sana, perhatian dari sisi politik anggaran juga mesti ditingkatkan, atau barangkali membangun ekosistem baru yang ada di sana, maka kemudian tumbuh juga yang di luar Jawa, pertimbangannya bisa kita kecil.
Bapak tadi disinggung terkait sekolah inklusi, apakah itu masuk ke dalam program juga? Dan Betul, kemudian karena sekolah inklusi kita kan belum berjalan dengan baik. Iya. Dan orang berbicara, silakanlah semua orang bisa masuk. Meskipun ekonomi tadi ada pertanyaan soal bullying pada anak-anak, bagaimana membangun karakter pendidikan anak dan sebagainya. Kalau kita melihat inklusivitasnya, yang mesti disiapkan, guru-gurunya disiapkan, pemerintah mesti menyiapkan fasilitas pelatihan, akses sekolahnya mesti dibikin sehingga nanti